Halo guys, kali ini saya akan masak gulai kacang panjang dan juga ikan. Ini adalah merupakan masakan khas Minang. Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak. Ini ada kacang panjang yang saya sudah potong-potong ya, tapi namanya tetap saja kacang panjang. Dan ini ada juga ikan 2 ekor saja ya. Dan sebenarnya ada 3 ya, tapi 1 sudah dimakan kucing. Nah, dalam kuali ya, seperti biasa semua bahan-bahan yang saya sudah haluskan, termasuklah cabai dan juga serai yang sudah digeprek, daun-daunan semuanya saya sudah masukkan. Dan sekarang saya akan peras santan. Nah, seperti biasa ya, santan yang saya gunakan kali ini memang santan segar yang kelapanya saya petik sendiri ya. Juga saya peras sendiri santannya seperti yang terlihat di video. Dan ini ya rasanya lebih segar, lebih enak ya kalau ketimbang kita beli santan yang sudah dipaketkan yang di pabrik gitu ya. Oke, sekarang saya sudah hidupkan api kompor ya. Saya ini sudah mulai mendidih. Kita tunggu sebentar ya, tapi kita juga tetap kacau sekali-sekali ya, jangan biarkan sampai pecah minyak. Oke, kelihatan sudah pun mulai mendidih ya, dan saya masukkan kacang panjang. Nah, ini adalah kacang panjang saya sudah bersihkan dan saya potong-potong ya. Seperti di awal video saya bilang ya, kacang panjang walaupun sudah dipotong pendek, tapi tetap saja ya namanya kacang panjang, tidak berubah. Beda ya dengan celana panjang yang sudah dipotong akan berubah nama menjadi celana pendek. Nah, begitulah kira-kira ya teka-tekinya. Oke, dan seterusnya jangan lupa ya kita aduk-aduk juga ya, sekali-sekali ya kita kacau seperti yang saya lakukan. Nah, seterusnya ya kita tunggu sebentar sehingga mendidih dan kira-kira sudah cukup layu, nantinya baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah guys, kalau kita masak kacang panjang seperti ini ya, memang segar dan gimana ya, kacang panjang ini boleh saja kita campur ataupun kita masak ya bersama-sama dengan seperti udang, ikan laut juga boleh, ikan air tawar ya, ikan kolam juga boleh kita masak bersama-sama ya. Dan ini sangat sesuai ya kalau kita masak kacang panjang seperti sekarang. Nah, terlihat ya di video ya, warna kuahnya juga sudah mulai berubah dan aromanya juga sudah mulai naik ya. Oke, kelihatan sekarang ya sudah pun mendidih semakin besar ya. Dan saya akan masukkan ikan yang saya masak kali ini adalah 2 ekor saja ya, dan sebenarnya tadi ada 3, tapi saya lagi sibuk-sibuknya di dapur, tiba-tiba yang satu sudah dilarikan kucing ya, dan di rumah saya memang banyak kucing. Nah, seperti itulah, biasalah kalau di rumah saya memang banyak kucing, biasanya memang begitu ya, tidak boleh ditinggal seperti masakan seperti itu dan akan hilang dilarikan kucing. Oke, seterusnya saya sudah masukkan ikan 2 ekor saja ya, yang ukuran sedang, seperti lebih sedikit ya dari 2 jari. Nah, jangan lupa kita aduk-aduk juga ya, kita kacau juga sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering dikacau ya, takut juga tekstur ikannya akan hancur. Nah, ikan ini sebelum dimasak sekarang ya, terlebih dahulu saya goreng. Nah, biasanya ya ikan ini kalau tidak digoreng kita bakar ataupun kita panggang ya terlebih dahulu, dan itu sensasinya beda ya. Kalau kita masak terus kita potong masak begitu ya, beda dengan kalau kita terlebih dahulu kita bakar ataupun kita goreng. Boleh dicoba di rumah ya bagi Anda yang tidak terbiasa. Terlebih dahulu kita bakar ikannya kira-kira 2/3 matang ya, dan seterusnya baru kita masak bersama dengan sayur-sayuran, masak gulai seperti sekarang ya. Tentu saja rasanya lebih wow, boleh dicoba di rumah ya. Aromanya semakin menggoda
Nah, kalau dapat ya, setelah ini masak, kita makan dengan nasi-nasi yang masih hangat-hangat kuku ya. Mungkin bisa habis ya 2-3 piring seperti itu ya. Dan ini memang sangat-sangat menggoda. Boleh dicoba di rumah ya, jika Anda terinspirasi dengan masakan-masakan saya. Oke, seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, seperti biasa ya, masakan saya adalah masakan-masakan yang sederhana, yang simple, yang mudah didapat bahan-bahannya, dan juga masakan-masakan yang mudah cara bikinnya ya, simple, sederhana. Oke, seterusnya saya masukkan sedikit garam dan sedikit micin. Nah, seperti biasa ya, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan masakan lainnya yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan kalau saya sendiri orangnya adalah simple ya, saya hanya menggunakan 2 bahan, yaitu garam dan micin. Kalau untuk penyedap rasa saya tidak masukkan ya ke dalam gulai, dan itu biasanya penyedap rasa saya masakkan kalau saya masak sayur tumis. Nah, biasa ya seperti itu saya gunakan. Oke guys, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang setia dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya. Jika Anda suka, mohon dukungannya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.